Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Pulang kerja, lihat istrinya mandi dengan pintu terbuka. Saat ikut masuk, suami nangis. Ternyata, semoga cerita yang kami sampaikan ini dapat menyadarkan para suami yang banyak menuntut pada istri. Aku tidak berani menyebut diriku sebagai orang baik, tapi di mata banyak orang, aku adalah orang seperti itu. Stabil, berpenghasilan cukup, sayang istri. Aku pikir dalam masyarakat sekarang yang banyak godaan, mampu untuk tidak tergoda dengan itu semua sudah lebih dari cukup untuk disebut sebagai pemuda yang baik. Istriku adalah cinta pertamaku. Kami pacaran selama 3 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Kami saling pengertian sangat dalam, sehingga hanya dengan saling memandang saja sudah tahu apa yang difikirkan masing-masing. Aku sendiri yakin bahwa kehidupan pernikahan kami seperti itu. Karena itu, boleh dikatakan bahwa kami menjalani pernikahan yang bahagia. Setelah menikah, istriku telah membuktikan dirinya sebagai wanita yang baik. Dia hampir menghentikan semua kegemaran dan kebiasaannya, serta segala hobi demi memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Sebelum berangkat kerja di pagi hari, aku hanya tinggal duduk. Sementara sarapan, perlengkapan baju kerja sudah disiapkan oleh istriku semua. Saat pulang kerja, makan malam sudah siap di meja dan aku hanya tinggal makan saja. Semua pekerjaan rumah termasuk mencuci, menyapu, dan memasak juga sudah beres dikerjakan oleh istriku. Keadaan ini berlangsung cukup lama sehingga aku mulai merasa biasa dan berpikir bahwa memang seharusnya begitu kewajiban seorang istri untuk suaminya. Aku sama sekali tidak pernah melakukan kewajiban apapun di rumah. Lambat laun aku mulai merasa seperti raja yang harus sudah disiapkan segala keperluannya di rumah. Setelah kami punya anak pertama, tentu saja kesibukan istriku bertambah. Dia tidak hanya mengurus rumah dan aku, tapi juga mengurus keperluan anak. Aku sering melihatnya sibuk, namun aku tetap tidak sadar. Saat di rumah, aku terkadang bermain dengan anak sebentar. Dan hanya itu saja, tidak pernah membantu sedikitpun pekerjaan istri. Orang luar memandang keluarga kami sebagai keluarga yang bahagia. Suaminya pandai mencari uang, istrinya pandai mengurus rumah. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya saat itu, pekerjaan istriku sudah terlalu banyak. Setelah beberapa tahun, akhirnya anak kedua kami lahir. Seorang gadis kecil yang cantik ini menjadi anggota keluarga baru kami. Dan tentu saja, itu artinya adalah tugas tambahan bagi istriku. Suatu hari aku sedang bermain dengan anak kedua kami. Anak pertama kami menangis, jadi istri yang saat itu sedang menyetrika, meninggalkan setrikaannya dan bergegas mendekati anak yang pertama. Ternyata dia lapar dan minta dibuatkan susu. Istriku pun segera memasak air untuk membuat susu sambil menenangkan anak pertama kami. Tiba-tiba telepon genggamku berbunyi, jadi aku bergegas ke kamar untuk mengangkat telepon. Hanya sebentar saja telepon itu berlangsung selama 5 menit. Aku segera kembali ke anak yang kedua lagi. Aku pun terkejut, anak keduaku sedang tergantung di tepi katil. Ternyata saat aku meninggalkannya, rupanya dia berusaha turun sendiri dari ranjang. Aku melihat istri sedang membuat susu untuk anak pertama, aku pun memanggilnya dan langsung memarahinya. Bagaimana kamu sebagai ibu? Anak sendiri tidak diurus. Lihat, anakku hampir jatuh dari ranjang. Istriku minta maaf sambil menangis, dan buru-buru menggendong anak kami dan terus meminta maaf karena lalai. Beberapa hari kemudian, di kantor sedang akan diadakan rapat besar para direksi, jadi para karyawan diperbolehkan pulang lebih awal. Maka aku pun segera pulang. Setelah tiba di rumah, saya menyadari bahwa istriku sedang mandi, dan yang membuat aku terkejut, dia mandi tanpa menutup pintu kamar mandinya. Aku benar-benar tidak habis pikir dan langsung memarahinya. Kamu tidak punya sopan santun ya? Apa tidak malu mau telanjang dilihat orang? Untung aku yang masuk rumah, gimana kalau orang lainnya masuk? Dia menjawab, sayang, mari ke sini, masuk ke kamar mandi bersama aku. Awalnya aku agak ragu dan bertanya-tanya dalam hati, tapi akhirnya aku masuk ke dalam kamar mandi juga. Nah, kamu lihat, dari sini kita bisa melihat jelas kedua anak kita. Kalau aku menutup pintu kamar mandinya, lalu siapa yang akan mengawasi mereka? Bukan cuma itu, aku memperhatikan istriku dengan seksama ada beberapa bekas luka di tangannya, dan bahwa betisnya juga mengalami lebam. Selain itu juga, ada bagian tubuhnya yang bercalar. Aku menanyakan bagaimana dia bisa mempunyai semua luka itu.
Dia menjelaskan bahwa semua itu terjadi saat dia melakukan pekerjaan rumah, juga saat mengurus anak kami. Tangannya melepuh terkena air panas untuk membuat susu. Bengkaknya terjadi karena dia mengangkat barang berat cukup lama. Tepat saat itu, anak kedua kami menangis. Tanpa berpakaian dan dengan hanya mengenakan handuk, istriku segera menghampiri anak kami. Dia segera berusaha menenangkannya. Ternyata anak kami ngompol dan dia segera mengganti celananya. Celana yang kotor itu ditaruh ke keranjang cucian. Saat itu saya baru menyadari sesuatu. Biasanya saat pulang kerja di waktu biasa, semua cucian sudah selesai dicuci. Kali ini saya melihat di tumpukan baju kotor itu ada bajuku, bajunya, serta baju kotor kedua anak kami. Itu adalah satu tumpukan baju kotor yang sangat banyak. Aku baru menyadari bahwa selama ini tanpa aku ketahui, ternyata istriku telah menanggung beban pekerjaan yang begitu banyak. Tiba-tiba hatiku terasa sakit, aku merasa sedih sekaligus malu. Aku baru sadar saat itu anak pertama kami baru berusia hampir 4 tahun. Anak kedua kami hampir berusia 1 tahun. Aku merasa bodoh dan bersalah. Bagaimana boleh selama ini aku tidak tahu kalau pekerjaan istriku sebegitu banyak, dan bahwa mengurus 2 anak yang masih kecil ini sebegitu sibuk. Aku memeluk istriku, aku menangis dan meminta maaf padanya. Sejak hari itu, setiap ada kesempatan, aku pasti akan membantu pekerjaan istri. Dan kini bukan hanya istri, aku sendiri tidak menutup pintu kamar mandi saat mandi, supaya aku juga terus mengawasi anak-anak kami. Aku rasa seharusnya memang seperti ini. Sebagai suami istri sudah sepantasnya saling membantu dan bekerja satu sama lain. Tak ada posisi yang lebih tinggi ataupun rendah di antara suami istri. Kehidupan suami istri yang bahagia cuma dapat terwujud kalau keduanya mau untuk saling memahami juga saling pengertian. Wanita soleh ini ditinggal suami menikah diam-diam saat sedang hamil. Keserakahan adalah apa yang bisa kamu sebut sebagai jenis lubang tanpa dasar, di mana itu benar-benar tidak ada habisnya. Keserakahan bisa dibilang merupakan satu di antara dosa mematikan. Keserakahan akan melakukan apapun untuk menghancurkanmu. Itulah mengapa keserakahan disebut dosa paling mematikan. Orang yang serakah tak bisa puas dengan apa yang dimilikinya dan bahkan melakukan hal tercela untuk memuaskan keinginannya. Di sebuah pesantren yang terletak di lereng perbukitan Jawa, hiduplah seorang santri perempuan yang cerdas dan berbakat bernama Kustini. Kustini adalah gadis yang rajin menuntut ilmu agama dan ilmu umum di pesantren tersebut. Dia selalu ditemukan di perpustakaan pesantren, menyerap ilmu dari buku-buku kuno dan modern. Di sisi lain, ada seorang guru yang sangat dihormati di pesantren tersebut, yaitu Ustadz Damar. Damar adalah sosok yang bijaksana, memiliki pengetahuan agama yang mendalam, dan disukai oleh seluruh santri. Karisma dan kepribadian yang ramah membuatnya menjadi panutan di pesantren. Suatu hari Kusniti dan Damar dipertemukan dalam sebuah diskusi agama yang diadakan di pesantren. Kusniti terkesan dengan wawasan dan pemahaman mendalam yang dimiliki oleh Ustadz Damar. Mereka sering berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Kusniti mulai mengagumi tidak hanya keilmuan Damar, tapi juga akhlak dan kepribadiannya yang tulus. Waktu berlalu, Kusniti semakin sering berada di dekat kelas yang diajari oleh Ustadz Damar. Keduanya makin akrab dan Damar pun mulai menyadari ketulusan dan semangat belajar Kusniti. Sementara itu, perasaan Kusniti terhadap Damar tumbuh menjadi lebih dari sekedar rasa kagum, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Suatu malam, setelah acara pengajian, Kusniti dan Damar berjalan bersama pulang ke asrama santri. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan pesantren, Kusniti dengan ragu-ragu membuka hatinya kepada Damar. Dengan penuh kehati-hatian, Kusniti mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Ustadz Damar, saya selalu mengagumi ilmu dan kepribadian Anda. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar rasa kagum. Saya merasa saya mencintai Anda, kata Kusniti dengan wajah malu dan tegang. Damar terdiam sejenak, kemudian tersenyum lembut. Kusniti, saya merasa terhormat mendengar perasaanmu. Namun kita harus ingat posisi dan batasan di dalam pesantren ini. Cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita harus fokus pada pembelajaran dan ibadah. Sakit dirasakan oleh Kusniti. Dia tak tahu kenapa untuk pertama kalinya dia jatuh cinta, saat itu pula ia terluka. Akhirnya Kusniti yang menyerah pun pura-pura tidak terjadi apa-apa pada cinta pertamanya itu. Waktu berlalu dengan cepat. Hari kelulusan Kusniti tiba. Seiring lonceng yang berkumandang, Kusniti memperoleh ijazah pesantren dengan predikat yang sangat memuaskan. Dia mendapatkan penghargaan sebagai santri terbaik dalam bidang studi agama. Di hari perpisahan, suasana pesantren penuh dengan keharuan. Kusniti merasakan campuran perasaan yang senang dan sedih. Dia merindukan teman-teman seperjuangannya dan guru-guru yang telah memberikan ilmu serta bimbingan padanya.
Ustadz Damar yang juga turut hadir di acara kelulusan memberikan selamat pada Kusniti dengan tulus. Kusniti yang sangat bangga dengan pencapaiannya. Kusniti, saya sangat bangga dengan pencapaianmu. Semoga ilmu yang kamu peroleh dapat menjadi ladang amal yang membawa manfaat bagi dirimu dan masyarakat, ucap Damar sambil tersenyum. Entah karena masih sakit hati atau apa, Kusniti hanya diam tanpa senyuman mengambang begitu mendengar ucapan dari Damar. Ia malah langsung berlalu begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tahun berganti, Kusniti kecil yang dibesarkan di sebuah pesantren kini sudah memasuki usia dewasa. Banyak perubahan dari dirinya, mulai dari kepribadian, kecantikan, dan pola pikirnya. Kusniti yang kini memasuki masa-masa akhir dan master semakin terlihat cantik dan menarik. Banyak laki-laki yang mendekatinya, tapi Kusniti mengabaikannya dengan alasan dirinya ingin fokus kuliah terlebih dahulu. Suatu ketika, selembar undangan yang mengingatkannya kepada cintanya di masa lalu datang. Undangan untuk menghadiri acara di pondok pesantren tempat Kusniti mencari ilmu, tempat Kusniti bertemu cinta pertamanya, dan juga tempat Kusniti merasakan sakit hati pertamanya. Akhirnya setelah menempuh perjalanan beberapa jam dari kosannya, Kusniti menapakkan kaki di pesantren itu lagi. Ia langsung disambut oleh panitia acara sebagai alumni dan menikmati pertunjukan yang diadakan oleh santri pesantren itu. Hingga tiba-tiba matanya bertemu dengan sosok laki-laki yang tidak asing baginya. Lelaki itu masih terlihat sama seperti tak termakan usia. Lelaki itu malah semakin terlihat bijaksana. Dia adalah Damar yang ternyata dari tadi memandangi Kusniti dari kejauhan. Mendapat tatapan yang sama, Kusniti pun menganggukkan kepala tanda hormat dan salam sapa. Damar yang mendapat anggukan dari Kusniti tersenyum manis. Damar merasa Kusniti yang sekarang itu sudah sangat berubah. Ia terlihat lebih cantik di matanya. Setiap kali Damar melihat Kusniti, hatinya berdebar-debar dan pandangannya penuh dengan kelembutan. Namun ia menyadari bahwa sebagai seorang guru di pesantren ada batasan dan etika yang harus dijaga. Acara yang berlangsung selama 3 hari itu memberikan kesempatan Kusniti dan Damar untuk bereuni. Karena statusnya bukan santri lagi, Kusniti bebas melenggang untuk memasuki pesantren putri untuk menyapa para santri di sana dan berbagi pengalaman seputar kehidupan kuliahnya. Dari kejauhan, Damar memandangi setiap gerak-gerik Kusniti. Gadis yang pernah ditolaknya itu kini menjadi semakin menarik perhatian. Hingga suatu hari, ketika pesantren sedang sepi setelah sholat Isya, Damar memutuskan untuk berbicara dengan Kusniti. Mereka duduk di bawah pohon tua yang menjadi saksi bisu bagi banyak kisah di pesantren itu. Kusniti, ucap Damar dengan lembut. Saya ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah saya ungkapkan sebelumnya. Saya menyadari bahwa kita punya perbedaan posisi dan umur. Tapi hati ini tidak pernah berhenti memikirkanmu. Saya tak bisa menahan perasaan ini lagi. Kusniti mendengarnya dengan baik-baik dan ekspresi wajahnya terlihat campuran antara keterkejutan dan kelembutan. Damar melanjutkan. Namun, saya sangat menghormati posisi kita di pesantren ini. Kita harus menjaga batasan-batasan yang ada. Cinta kita harusnya ditempatkan pada Allah dan perjuangan mencari ilmunya. Saya tidak ingin membebani hatimu dengan perasaan yang mungkin sulit dipahami. Kusniti yang mendapat pengakuan itu merasa bingung. Ia tidak tahu harus merespon apa dan bagaimana. Ia tahu cintanya dulu bertepuk sebelah tangan, tapi kenapa hatinya sekarang seolah sedang bergejolak gembira? Maaf Ustadz Damar, ini di pesantren. Saya tidak bisa menerima pernyataan Ustadz Damar begitu saja. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Kata Kusniti kemudian berlalu meninggalkan Damar. Kusniti, apakah aku ditolak? Kata Damar sedikit berteriak pada Kusniti yang agak jauh. Tapi Kusniti hanya berdiri dan memandanginya dengan senyum kemudian pergi lagi meninggalkan Damar yang masih berdiri mematung di depan masjid. Hingga pagi harinya Kusniti pun pamit dari acara tersebut karena memang acara sudah selesai. Tapi kali ini Kusniti tidak pulang ke kosannya, melainkan pulang ke rumah orang tuanya. Entah mengapa setelah pengakuan cinta dari Damar, Kusniti menjadi kepikiran dan mendadak rindu dengan kedua orang tuanya. Beberapa hari setelah itu, Kusniti kembali ke rumah. Sebuah kejutan tak terduga menanti. Ustadz Damar tiba di rumah Kusniti dengan penuh semangat. Wajahnya terpancar kegugupan, tetapi tekad yang kuat terlihat dalam matanya. Damar duduk di hadapan Kusniti dan keluarganya, lalu dengan tulus ia mengungkapkan niatnya. Kusniti, sejak pertama kali bertemu denganmu di pesantren, hatiku telah terikat padamu. Saya sangat menghargai kebijaksanaanmu, kecerdasanmu, dan kelembutan hatimu. Seiring waktu, perasaan ini hanya semakin kuat. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk meminta izin kepada keluargamu dan untuk melamarmu. Keluarga Kusniti terkejut namun senang dengan kehadiran Ustadz Damar. Mereka melihat kebaikan hati dan ketulusan yang dimiliki oleh Damar. Mereka tahu bahwa Kusniti juga memiliki perasaan yang mendalam padanya. Kusniti merenung sejenak, menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan di pesantren tidak membuatnya lupa akan nilai-nilai agama dan moral. Setelah pertimbangan yang matang, dia tersenyum dan menjawab, Ustadz Damar, saya merasa terhormat atas perasaan Anda. Saya juga menyadari betapa baiknya hati Anda. Izinkanlah saya memikirkan hal ini dengan sungguh-sungguh dan berbicara dengan keluarga saya. Damar mengerti dan memberikan waktu pada Kusniti untuk mempertimbangkan tawarannya.
Beberapa hari kemudian setelah berdiskusi dengan keluarga, Kusniti memberikan jawaban. Ustadz Damar, saya bersedia menerima tawaran Anda. Saya melihat kebaikan dan ketulusan di hati Anda, dan saya yakin kita bisa membina rumah tangga yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan cinta kepada Allah. Senyum bahagia melintas di wajah Damar. Keluarga Kusniti mengucapkan selamat atas pertunangan mereka. Kisah cinta yang penuh dengan nilai-nilai agama dan pengabdian pada ilmu akhirnya berlanjut ke jenjang yang lebih serius, membawa harapan dan kebahagiaan bagi Kusniti dan Ustadz Damar dalam membina rumah tangga yang bahagia dan berkah. Hari pernikahan Ustadz Damar dan Kusniti tiba. Suasana di masjid penuh dengan haru dan keceriaan. Masjid yang didekorasi indah dengan bunga-bunga segar dan hiasan tradisional menciptakan atmosfer yang khusyuk dan penuh berkah. Ustadz Damar mengenakan pakaian putih khas pengantin pria, duduk dengan penuh kerendahan hati di hadapan sang wali, yang kali ini adalah ayah Kusniti. Wajah Damar penuh dengan ekspresi campuran antara kegugupan dan rasa syukur. Kusniti yang mengenakan gaun pengantin yang sederhana namun anggun, masuk ke masjid diiringi oleh keluarganya. Matanya bersinar, senyumannya merefleksikan kebahagiaan yang memenuhi hati. Dia melangkah dengan gemulai menemani ayahnya menuju tempat Damar. Ketika Kusniti tiba di hadapan Damar, Ustadz yang memimpin akad nikah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang memuliakan pernikahan. Wajah Damar dan Kusniti penuh perhatian pada kata-kata yang memiliki makna mendalam tersebut. Saat tiba waktunya untuk ijab kabul, Damar dan Kusniti melafalkan ikrar pernikahan mereka dengan lantang dan tulus. Saat terima nikah dan kawinnya, Kusniti bin Sugiono. Suara gemetar dan haru terdengar dalam setiap kata yang diucapkan. Mata mereka yang bertemu penuh makna, dan keluarga serta tamu yang hadir merasakan kehangatan dan keberkahan dari pernikahan ini. Ana ujibuka nafsi fidin, watakiyah. Ucap Damar, mengucapkan ikrar pernikahan dengan ragu dan haru. Menunjukkan tekadnya untuk menjaga dan membimbing Kusniti dalam kebaikan. Qabil tu, jawab Kusniti dengan suara yang penuh kepastian dan keyakinan menerima ikrar dari Damar. Suara takbir menggema di dalam masjid dan suasana haru terasa begitu kental. Keluarga, sahabat, dan santri yang hadir ikut merasakan keindahan dan keberkahan dalam momen sakral ini. Setelah akad nikah selesai, Damar dan Kusniti duduk bersama-sama untuk melanjutkan tahap berikutnya. Dari perjalanan mereka sebagai suami dan istri, mereka saling berbisik dan tersenyum, merayakan awal dari sebuah komitmen yang tak ternilai. Tapi kata orang, kehidupan cinta sesungguhnya terjadi setelah pernikahan. Di situ juga kekuatan cinta Damar dan juga Kusniti diuji. Di mana beberapa bulan setelah pernikahan, Kusniti yang sudah menyelesaikan kuliah S1-nya menjadi ibu rumah tangga, harus berpisah dengan Damar suaminya dengan Damar harus melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Walaupun Kusniti selalu memberikan penuh dukungan pada keputusan Damar untuk melanjutkan studi S2, kehadiran Damar yang kurang di rumah membuat Kusniti merasa kesepian. Rumah yang dulunya penuh tawa dan ceria, kini terasa sunyi saat Damar tidak ada di sampingnya. Kusniti menjalani hari-harinya dengan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, membaca, dan mengikuti kegiatan sosial di sekitar tempat tinggalnya. Namun kehadiran Damar yang biasanya menjadi pendamping setia dan sahabat membuatnya merasa kehilangan. Setiap malam, Kusniti menunggu telepon dari Damar dengan penuh rindu. Saat Damar menelpon, Kusniti selalu menyambutnya dengan senyuman yang hangat, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai merasa kesepian. Namun Damar bisa merasakan perubahan dalam suasana hati Kusniti. Sayang, maafkan aku menyadari bahwa kesibukanku di kampus membuatmu merasa kesepian. Aku sangat menghargai dukunganmu, dan aku berjanji saat pulang nanti, kita akan pergi bulan madu yang kedua. Ucap Damar dengan suara yang penuh penyesalan. Kamu janji ya sayang? Kata Kusniti. Janji, jawab Damar. Suatu pagi, Kusniti terbangun dengan tubuh yang terasa lemas dan sakit kepala yang tak tertahankan. Ia mencoba untuk bangun dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tapi rasa sakit yang semakin parah membuatnya terpaksa untuk kembali berbaring. Kusniti mencoba menghubungi Damar, tapi panggilannya tidak diangkat. Pesan singkatnya tak mendapatkan balasan. Pada siang itu, sakit Kusniti makin parah, demamnya meningkat dan tubuhnya terasa lemas. Ia merasa kehilangan energi dan kehangatan, dan kekosongan rumah yang seharusnya dipenuhi oleh kehadiran Damar semakin terasa. Di sisi lain, Damar masih di perpustakaan dibuat kaget karena HP-nya mati. Ia lupa ngecas malamnya karena terus teleponan dengan Kusniti, hingga akhirnya Damar pun memutuskan untuk mengecas nanti setelah pulang dari perpustakaan. Hari itu matahari terbenam di langit kampus luar negeri yang indah. Damar duduk di sudut perpustakaan dengan buku-buku di sekitarnya, mencoba memahami materi kuliah yang baru saja diajarkan. Suara langkah kaki yang tenang mendekat, dan Damar melihat seorang mahasiswi dengan pakaian yang sopan dan berambut panjang coklat. Dengan buku di tangannya berhenti di depan rak buku yang sama dengan Damar. Mahasiswa dari Indonesia? Tanya wanita itu. Iya, dari Indonesia juga. Tanya Damar. Iya, kenalin, Cynthia. Damar. Setelah perkenalan singkat itu, mereka mulai bicara tentang buku-buku yang mereka baca dan seiring waktu, obrolan mereka merambah ke topik-topik lain. Hingga Damar teringat dengan HP-nya yang lowbat.
Dan untungnya Cynthia membawa charger yang sama dengan HP Damar, hingga akhirnya mereka melanjutkan perbincangan sambil menunggu HP Damar menyala kembali. Hingga akhirnya HP-nya menyala, Damar melihat pesan-pesan yang belum dibalas dan beberapa panggilan yang tak diangkat. Hatinya terasa berat, ia segera menghubungi Kusniti dan merasa cemas ketika mendengar suaranya yang terdengar lemah. "Sayang, maafkan aku tidak tahu kamu sakit," ucap Damar dengan suara penuh penyesalan. Kusniti yang terbaring lemah mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa sayang, aku tahu kamu sibuk, ini hanya demam." Namun Damar merasa bersalah dan tak tega melihat Kusniti yang tampak begitu rapuh. Dalam video call-nya Damar tampak khawatir karena tidak bisa mendampingi saat sakitnya Kusniti. Tapi mau bagaimana lagi, dirinya berada di luar negeri dan tidak bisa langsung pulang begitu saja. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah belajar semaksimal mungkin dan mendapat nilai terbaik agar bisa lulus tepat waktu dan bisa segera pulang berjumpa dengan istrinya. "Kamu sudah periksa?" tanya Damar. "Sudah." "Terus kata dokter apa?" tanya Damar khawatir. "Aku hamil 2 minggu, jawab Kusniti masih melemah. Wajah Damar langsung berseri-seri dan matanya berbinar-binar. Ia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Kusniti dengan penuh kebahagiaan. "Benarkah? Ini kabar yang luar biasa. Alhamdulillah, kita akan jadi orang tua." "Apa kamu senang sayang?" tanya Kusniti. "Sangat senang, ini adalah berita terbaik dalam hidupku. Aku sangat bersyukur atas karunia ini. Kita akan menjalani perjalanan yang luar biasa bersama," ucap Damar dengan tulus. Kusniti merasa ikut senang begitu melihat wajah senang dari Damar. Tapi sayang trimester pertama kehamilan Kusniti ternyata harus dijalani tanpa kehadiran Damar di sampingnya. Damar yang tengah menimba ilmu di luar negeri merasa sangat menyesal karena tidak bisa mendampingi Kusniti dalam momen yang begitu berharga ini. Kusniti merasa kesepian dan rindu akan kehadiran Damar. Kehadiran sang buah hati dalam kandungannya membawanya pada berbagai perubahan emosional. Dan tanpa Damar di sisi, kesepian itu semakin terasa. Ia merindukan kehadiran Damar untuk bicara, berbagi cerita, dan merasakan setiap momen kehamilan bersama. Damar, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, merasa sangat terpukul mendengar bahwa Kusniti merasa sendirian. Ia berusaha memberikan dukungan dari jarak jauh melalui telepon dan pesan-pesan. Setiap malam mereka berdua berbicara tentang hari-hari mereka. Kusniti berkisah tentang perubahan fisik dan emosional yang ia rasakan, dan Damar berusaha memberikan semangat dan dukungan dari kejauhan. Meski begitu, Kusniti tetap merindukan kehadiran fisik Damar yang tidak dapat digantikan oleh kata-kata dan suara melalui telepon. Beberapa kali, ia merasa hampa dan cemas menghadapi perubahan tubuhnya sendirian. Kusniti berusaha tetap kuat dan optimis, namun kehadiran Damar sangat ia perlukan untuk melewati masa-masa ini dengan lebih tenang. Bulan berlalu, karena kesibukan yang tidak henti, Damar menjadi jarang untuk menghubungi Kusniti. Seharian ia akan berada di kampus dan di sisa hari yang lain ia gunakan untuk bertemu teman-temannya lalu pulang dalam keadaan lelah. Yang tanpa diduga, ternyata Damar dan Cynthia satu kelas dan satu kelompok di suatu mata kuliah. Mata kuliah yang membawa Damar dan Cynthia bersama-sama adalah Cross-Cultural Communication, sebuah pelajaran yang memberikan mereka kesempatan untuk lebih memahami perbedaan budaya dan bahasa. Dalam kelompok mereka ditempatkan bersama untuk sebuah proyek penelitian tentang interaksi antar budaya di lingkungan kampus. Dalam setiap pertemuan kelompok, Damar dan Cynthia semakin akrab satu sama lain. Mereka berdua memberikan kontribusi yang berharga untuk proyek mereka, saling melengkapi dengan pemahaman budaya masing-masing. Damar membagikan pengalaman hidupnya di Indonesia, sedangkan Cynthia menceritakan kehidupannya di Perancis. Mereka sering bertukar pandangan dan ide di luar waktu kuliah. Terkadang setelah kelompok berkumpul, mereka berdua duduk di perpustakaan atau kafe kampus, membahas topik kuliah, budaya, dan juga mimpi-mimpi mereka. Semakin lama, persahabatan mereka berkembang menjadi lebih dalam. Suatu hari ketika sedang bersama-sama menyelesaikan proyek penelitian mereka di perpustakaan, Damar menyadari bahwa perasaannya terhadap Cynthia telah berubah. Ia merasa lebih dari sekedar teman dan itu membuatnya merasa gugup dan bingung. Sementara itu, Cynthia juga mulai merasakan kehadiran Damar yang khusus dalam hidupnya. Karena berasal dari negara yang sama, Damar dan Cynthia seringkali menemukan kesenangan dalam mengerjakan tugas bersama. Mereka menjadi mitra studi yang tak terpisahkan, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan masing-masing untuk mendukung kesuksesan akademis mereka. Pada malam-malam menjelang ujian, mereka sering berkumpul di perpustakaan atau di ruang kelompok studi kampus. Suasana yang penuh semangat dan fokus membantu mereka mencapai hasil yang baik dalam setiap tugas dan ujian. Damar membantu Cynthia memahami konsep-konsep yang mungkin sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Sementara Cynthia membantu Damar memperdalam pemahamannya tentang budaya dan linguistik. Di sela-sela sesi studi mereka, Damar dan Cynthia menemukan momen-momen santai untuk saling bercerita dan tertawa. Keharmonisan keduanya dalam mengerjakan tugas tidak hanya mencerminkan kerjasama akademis, tapi juga keintiman dalam hubungan mereka. Penuh dukungan satu sama lain, mereka menjadi tempat curhat yang nyaman, berbagi impian dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah.
Suatu malam yang gelap ketika Cynthia sedang tinggal di kosannya, tiba-tiba terjadi kebakaran yang melanda gedung itu. Cynthia panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi jalur keluar sudah dipenuhi asap tebal. Ketika keadaan semakin genting, Damar yang kebetulan berada di dekat kos Cynthia mendengar teriakan dan melihat kobaran api. Tanpa ragu, Damar segera berlari mendekati gedung yang terbakar. Dia merasakan adrenalinnya berpacu ketika melihat kondisi yang mencekam. Tetapi tekadnya untuk menyelamatkan Cynthia mengatasi segala ketakutannya. Dengan berani, Damar masuk ke dalam gedung dan menemui Cynthia yang hampir tak bisa bernafas karena asap. Damar menuntun Cynthia keluar dari gedung yang terbakar dengan selamat. Mereka berdua tiba di tempat yang aman. Cynthia, meskipun masih dalam keadaan terguncang, merasa bersyukur karena Damar datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya. Saat itu di tengah kegelapan malam yang dipenuhi kepulan asap, Cynthia memandang mata Damar dengan penuh rasa syukur. Tanpa disadari, perasaan cinta di antara mereka semakin dalam dan kuat. Cynthia menyadari betapa berharganya nyawa yang baru saja diselamatkan oleh Damar. Dan di saat itulah ia berkata dengan penuh tulus, "Damar, aku tak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih yang cukup untuk penyelamatanmu ini. Tapi aku ingin berjanji padamu, aku akan menjadi bagian dari hidupmu. Aku berjanji akan menikahimu karena kau telah menyelamatkan hidupku." Damar yang merasa bahagia karena bisa menyelamatkan Cynthia tersenyum dan berkata, "Aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan janji darimu, Cynthia. Aku melakukan ini karena aku peduli padamu, tapi jika itu yang kau inginkan, aku akan senang menerimanya." Mereka berdua meskipun masih terpenuhi asap dan kegelapan merasa bahwa momen itu membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Cynthia yang berjanji akan menikahi Damar, dan Damar yang merasa memiliki motivasi baru dalam hubungan mereka, sebuah janji yang dilandasi oleh cinta, keberanian, dan kebahagiaan. Dalam kejadian tragis itulah, sebuah janji diberikan dan sebuah cinta semakin menguat. Setelah berhasil menyelamatkan Cynthia dari kebakaran di luar negeri, Damar dan Cynthia pulang ke Indonesia saat liburan tiba. Mereka merasa bahwa momen itu adalah waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan mereka dan memutuskan untuk melangkah ke tahap yang lebih serius. Tanpa menunda-nunda, Damar menyatakan niatnya untuk melamar Cynthia. Mereka bersama-sama menuju rumah orang tua Cynthia, tempat di mana Cynthia dibesarkan. Keluarga Cynthia menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Mengetahui Damar adalah orang yang telah membuktikan dirinya sebagai pasangan yang peduli dan bertanggung jawab. Di tengah-tengah suasana hangat keluarga, Damar dengan tulus menyampaikan niatnya untuk menikahi Cynthia. Ia menyatakan cintanya yang dalam keyakinannya bahwa Cynthia adalah orang yang tepat untuk bersamanya. Orang tua Cynthia melihat kebahagiaan di mata anak perempuan mereka, dengan senang hati memberikan restu pada mereka. Dalam waktu yang singkat, rencana pernikahan disusun dengan penuh sukacita. Mereka memilih untuk mengadakan pernikahan sederhana, melibatkan kedua budaya mereka. Persiapan pernikahan yang dilakukan dengan cinta dan kebersamaan menciptakan momen-momen yang penuh makna bagi Damar dan Cynthia. Saat acara pernikahan Damar dan Cynthia berlangsung, suatu kejadian tak terduga membuat suasana menjadi tegang. Tiba-tiba seorang wanita hamil muncul di depan rumah Cynthia, berteriak dengan keras. Terkejut, tamu-tamu yang hadir berpaling ke arah teriakan tersebut, menciptakan keheningan mendalam. Wanita hamil itu ternyata adalah Kusniti, istri pertama Damar yang hadir tanpa diundang. Ekspresi terkejut dan kebingungan tergambar jelas di wajah Damar dan Cynthia. Wanita itu dengan suara lantang dan penuh emosi mengungkapkan bahwa Damar telah menikah lagi tanpa seizinnya. "Bagaimana bisa kau menikah lagi, Damar? Apa yang kau lakukan ini tanpa memberitahu aku?" teriak wanita itu, air mata mengalir di wajahnya. Damar terkejut dan bingung mencoba menjelaskan situasi. Aku tidak tahu kau akan datang. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Cynthia dan aku saling mencintai dan memutuskan untuk bersama. Aku minta maaf jika ini menyakitimu." Yang tidak diketahui oleh Damar adalah Kusniti mengetahui apa yang dilakukan Damar begitu ia menampakkan kaki di Indonesia. Kabar liburnya Damar dari kampus sudah sampai di telinga Kusniti sebelum Damar pulang. Karena mendapat kabar kepulangan Damar dari teman satu kampusnya, Kusniti berencana untuk memberi kejutan dengan menjemput Damar di bandara secara tiba-tiba. Tapi begitu ia di bandara, ia malah mendapat pemandangan yang menyakiti hatinya. Damar bergandengan mesra dengan seorang wanita yang ia tidak kenal sama sekali. Damar bersama wanita itu pun melajukan mobilnya begitu cepat ke tempat yang jauh dari arah rumah Kusniti dan Damar. Dengan terpaksa Kusniti pun mengikuti kepergian Damar dan wanita itu, hingga ia melihat pernikahan keduanya sedang dilangsungkan. Kekecewaannya tidak hanya berkaitan dengan fakta bahwa Damar menikahi Cynthia tanpa memberitahunya, tapi juga karena Kusniti sedang hamil sehingga kejadian ini memberikan dampak emosional dan fisik yang kompleks. Setelah bicara di dalam rumah, suasana menjadi tegang dan penuh emosi. Kusniti duduk dengan penuh rasa sakit dan kesedihan, sementara Cynthia mencoba menjelaskan niat baik mereka, meskipun sadar bahwa perasaan Kusniti tetap terluka. Namun Kusniti terluka secara mendalam. "Apa yang kalian lakukan ini tidak adil. Aku hamil dan kalian berdua membuat keputusan ini tanpa mempertimbangkan perasaanku dan anak ini," serunya sambil menahan tangis. Cynthia merasa ditipu dan terluka oleh ketidaktransparan suaminya. Rasanya sebagai bagian dari peristiwa ini membawa gejolak emosional yang rumit.
Ketika Kusniti meninggalkan rumah, Cynthia menahan kemarahannya dan berusaha memahami situasi yang rumit ini. Namun ketika berbicara dengan Damar secara pribadi, emosinya mulai terungkap. Dalam percakapan mereka di ruang tenang, Cynthia tidak dapat lagi menyembunyikan rasa sakit dan kekecewaannya. Damar, aku merasa ditipu dan terluka. Aku memilih untuk bersamamu. Tapi, kau tidak memberitahuku tentang pernikahan ini dengan Kustini. Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Damar merasakan rasa bersalahnya, mencoba menjelaskan. Cynthia, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu dan aku takut ini akan merusak hubungan kita. Cynthia dalam keadaan emosional yang rumit merasa terluka dan ditipu oleh Damar. Meskipun cinta mereka masih ada, rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan membuatnya mengambil keputusan sulit. Dalam suatu momen yang penuh ketegangan, Cynthia memutuskan untuk mengusir Damar dari rumah mereka. Damar, aku butuh waktu sendiri untuk merenungkan semuanya. Aku merasa terluka dan kecewa. Aku rasa saat ini yang terbaik adalah jika kau meninggalkan rumah ini, ujar Cynthia dengan suara yang penuh emosi. Setelah diusir oleh Cynthia, Damar memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang sebelumnya ia bagikan bersama Kusniti. Namun ketika Damar tiba di rumah, ia menyadari bahwa Kusniti tidak di sana. Rumah itu terasa sunyi dan kosong. Dengan kekhawatiran yang mendalam, Damar mencoba menghubungi Kusniti, tapi panggilannya tidak dijawab. Keprihatinan dan rasa bersalah semakin menghantui. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengguncang rumah tangga Damar, 2 surat cerai tiba di tangannya. Satu surat datang dari Kusniti, istri pertama Damar, dan yang lainnya dari Cynthia, istri kedua yang baru saja menikah dengannya. Surat cerai dari Kusniti di dalamnya, Kusniti menyatakan bahwa kepercayaan dan ikatan di antara mereka telah hancur akibat ketidaktransparan Damar dan perasaannya yang terluka. Ia berpendapat bahwa perjalanan pernikahan mereka telah berakhir dan mencapai titik akhir. Sementara itu, surat cerai dari Cynthia dengan gugatan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam membuatnya menyadari bahwa pernikahan mereka berdua tidak lagi bisa dijalani. Suara tersebut menggambarkan perasaan Cynthia yang terluka. Damar dihadapkan dengan 2 surat cerai yang mencerminkan akhir dari kedua pernikahannya. Merasakan pukulan berat yang menyadari bahwa kesalahannya telah merusak hubungan baik dengan Kusniti maupun Cynthia. Ketika membaca surat-surat tersebut, Damar merenung tentang kesalahan-kesalahan yang telah ia buat dan akibatnya terhadap orang-orang yang ia cintai. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.